Oke, hari ini Pak Lukman mau jelaskan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelumnya Pak Lukman kasih tahu apa itu bunga tunggal dan bunga majemuk, tapi langsung lewat contoh. Misalkan Pak Lukman punya uang 1 juta nih, bunganya 10% per tahun. Nah, kalau bunga tunggal, ya, kalau bunga tunggal gini, berarti bunga yang Pak Lukman peroleh dalam uang yaitu hanya 10% kalikan 1 juta, berarti berapa? 100.000 per tahun. Artinya apa? Misalkan uang Pak Lukman di awal itu 1 juta, tahun pertama karena bunga jadi 1.100.000, tahun kedua jadinya 1.200.000. Jadi bunganya itu tetap yaitu sebesar 100.000, 1.300.000 di tahun ketiga. Tapi kalau dia itu bunga majemuk, ketika pembungaan pertama uangnya memang jadi 1.100.000. Nah, tapi pada pembungaan yang kedua, periode pembungaan kedua, bunganya itu akan diambil 10%-nya dari uangnya yang sekarang ini. Jadi berapa jadinya? 1.210.000 didapat dari 10% dari 1.100.000. Nah, kalau secara rumus, apa itu rumusnya ya? Bunga tunggal ini rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus BN. MN itu uang akumulasi setelah kita terkena bunganya. MO itu modal, yaitu uang awal kita sebelum kita lakukan tabung ataupun yang lain itu ya. 1 plus B. B itu adalah bunga, besar bunga dalam bentuk desimal boleh, dikalikan N. N itu adalah periode pembungaannya. Jadi misalkan Pak Lukman nabungnya selama 2 tahun, periode pembungaannya per semester, berarti N-nya itu berapa? N-nya 4 ya. Jadi nabungnya 2 tahun, periode pembungaannya per semester. Jadi kan 1 tahun itu 2 semester, 2 kali 2 4, berarti N nya itu kita 4. Jadi jangan sampai terkecoh mengenai N ini ya. N itu adalah banyak kali kita melakukan pembungaannya itu, bukan banyak tahun ya. Sama dengan bunga majemuk, MN sama dengan MO dikali 1 plus B pangkat M. Bedanya di rumus saja ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyari N di bunga tunggal, sebenarnya kita bisa menggunakan rumusnya ini. MN sama dengan MO 1 plus BN. Berarti MN per MO sama dengan 1 plus BN ya. Nah, ini saya tulis di belakang. MN per MO sama dengan 1 plus BN. Berarti BN sama dengan MN per MO dikurangi 1, samakan penyebut, berarti MN min MO per MO BN. Serah kalau misalkan kita nyari B, berarti rumusnya tinggal jadi MN min MO per N dikali MO. Kalau kita mau mencari N nya, berarti MN min MO per BMO. Seperti itu. Nanti kamu lakukan hal yang sama untuk mencari B dan N secara rumus. Oke, latihan soalnya nanti akan menyusul, yang penting kamu pahami ya. Sebenarnya kalau konsep bunga tunggal ini menggunakan aritmatika, tapi kalau bunga majemuk ini menggunakan geo. Ingat ya, bunganya kalau bunga tunggal misalkan awalnya 100.000 per tahun, bunganya berarti tahun ke depan naiknya tetap 100.000, tahun depannya lagi naik 100.000 tetap. Tapi kalau bunga majemuk misalkan awalnya 1 juta jadi 1.100.000. Nah, bunga 10%-nya itu diambilnya dari 1.100.000 ini. Misalkan bunga ketiga Pak, ya diambilnya dari 1.210.000 ini. Jadi dia lebih menguntungkan bunga majemuk kalau kita mau nyari bunga memang, karena berlipat-lipat. Kalau yang bunga tunggal ini tetap konsisten sampai akhir periode pembungaannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.